Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan itu ada Hira dengan NIM 2461511068. dan saya Gisel Febriana dengan NIM 2461511069. Dan saya Mufidatul Khairiyah dengan NIM 2461511076. Dan saya Nur Rizky Setiarini dengan NIM 2461511075. Kami kelompok 3 telah melakukan observasi di Pondok Pesantren As-Salam di bagian bimbingan konseling. Kami di sini akan menyampaikan pengertian perkembangan peserta didik. Setiap peserta didik adalah individu yang unik yang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan sepanjang hidupnya. Perkembangan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kemampuan akademik, emosi, sosial, bahasa, hingga bakat dan minat khusus. Sebagai pendidik dan orang tua, memahami proses perkembangan ini sangat penting untuk mendukung mereka mencapai potensi terbaiknya. Sekolah memiliki peran sentral dalam mendukung perkembangan peserta didik, mulai kurikulum yang dirancang dengan baik, lingkungan belajar yang kondusif, serta interaksi positif antara guru dan siswa. Sekolah membantu membentuk karakter, keterampilan, dan pengetahuan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Dalam video ini, kita akan menelusuri bagaimana sekolah memantau dan mendukung perkembangan peserta didik melalui wawancara dengan para peserta didik dan pengamatan terhadap lingkungan belajar mereka. Baik, bagaimana peran guru dalam membantu potensi peserta didik dalam mengeksplorasi mereka di luar akademik? Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan, beliau mengatakan dengan cara membantu kelancaran minat dan bakat peserta didik agar bisa sesuai dengan bakat yang dimiliki, dan juga pondok ini memberikan fasilitas yang mewadahi bakat peserta didik tersebut. Yang kedua, memberikan dukungan terhadap minat dan bakat anak itu sendiri agar bakat itu bisa dikuasai oleh santri tersebut atau peserta didik itu tersebut. Lalu yang kedua ada apakah sekolah menyediakan ekstrakurikuler atau kegiatan tambahan untuk mengasah keterampilan tertentu. Ya, di Pondok As-Salam ini memberikan beberapa fasilitas terkait ekstrakurikuler yang mana setiap anak itu wajib untuk mengikuti ekstra ini karena untuk mengasah kompetensi atau keterampilan anak itu sendiri dan juga mengasah skill yang dimiliki. Dan di pondok ini biasanya juga menambahkan waktu ekstrakurikuler untuk melatih santrinya untuk mempersiapkan lomba atau kegiatan untuk bisa mencapai apa yang diinginkan atau yang diharapkan oleh pondok dan juga oleh santri itu sendiri. Selanjutnya, bagaimana lingkungan sekolah mendukung terciptanya suasana belajar yang kondusif bagi perkembangan peserta didik. Ya, di sini untuk menciptakan suasana yang kondusif saat pembelajaran, biasanya saat santri sudah mulai bosan, para ustadz ustazah itu memberikan beberapa ice breaking agar santri tidak merasa bosan, seperti menonton film, menyetel musik, dan atau memberikan berita yang populer saat ini. Dengan adanya fasilitas di kelas seperti adanya proyektor atau AC atau dispenser, menurut saya sudah membuat siswa itu nyaman di kelas hingga bisa menciptakan suasana yang kondusif saat pembelajaran berlangsung. Kemudian bagaimana sekolah menangani masalah bullying atau konflik antar peserta didik. Di dalam pondok ini biasanya untuk menangani tentang kasus bullying, biasanya di sini mengadakan seminar tentang bullying itu sendiri untuk mencegah melonjaknya kasus bullying di pondok ini agar mental
seorang anak atau santri tetap terjaga dan juga tak ada lagi kasus bullying ini. Dan biasanya di seminar itu akan dikaitkan seberapa fatalnya kasus bullying ini, karena bisa membuat mental seorang santri itu menjadi down. Apakah ada konseling atau layanan psikologi yang tersedia bagi peserta didik yang membutuhkan ya di As-Salam ini? Nah, di As-Salam ini memberikan layanan terhadap anak yang membutuhkan untuk bercerita, untuk menyampaikan unek-unek yang dimiliki agar tidak dipendam sendiri dan tidak menyebabkan mental anak menjadi down. Dan di sini guru BK-nya sudah dibagi-bagi per angkatan itu sendiri. Jadi tidak akan rebutan atau tidak merasa ada guru BK karena yaitu sudah dibagi per angkatan itu. Selanjutnya, bagaimana bentuk kerjasama antara guru BK dengan Pondok Pesantren As-Salam Sukoharjo dalam mendukung perkembangan peserta didik. Nah, di sini kami melakukan kolaborasi dengan pesantren melalui program bimbingan konseling yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dan pendidikan karakter. Misalnya, kami menyelenggarakan sesi konseling yang melibatkan ustadz-ustazah dari pesantren untuk memberikan bimbingan spiritual, sekaligus konseling psikologi kepada siswa. Dengan adanya kolaborasi ini, siswa tidak hanya mendapatkan bimbingan akademik dan psikologi, tetapi juga mendapatkan bimbingan agama yang dapat memperkuat karakter dan mental mereka. Hal ini dapat membantu siswa lebih mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan pesantren dan mengatasi masalah pribadi dengan pendekatan religiusnya. Kami merancang program bersama, mulai dari sosialisasi, pelaksanaan bimbingan kelompok maupun individu, hingga evaluasi perkembangan siswa. Guru BK dan pengasuh pesantren rutin berkoordinasi untuk memantau perubahan perilaku dan memberikan tindak lanjut yang tepat.